Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tampol, Taman Politik. Kontestasi politik Indonesia semakin panas. Para pendukung calon presiden ramai-ramai mencoba membela dan membuat opini untuk mempromosikan calon presiden idamannya. Tidak terkecuali seorang Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini yang kita kenal sangat dekat dengan rezim Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu. Pada saat pergantian rezim dari Susilo Bambang Yudhoyono menuju rezim Bapak Joko Widodo, Denny Indrayana menjadi pendukung oposisi yang terus mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara Denny Indrayana yang juga seorang pakar hukum tata negara, bukan tidak ada cacat. Denny Indrayana pernah terkait kasus korupsi saat menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM lalu. Bukan hanya satu, tapi Denny Indrayana sempat terkait 6 kasus korupsi yang menyertainya. Ada kasus kepengurusan KTP elektronik juga yang besar dan membuat Denny Indrayana menjadi salah satu tersangka adalah kasus payment gateway. Bermula 2015 lalu, Denny Indrayana menginstruksikan 2 vendor payment gateway. 2 vendor payment gateway ini berusaha diinstruksikan untuk membuka rekening bersama. Setelah membuka rekening, uang banyak yang masuk. Baru uang ini diberikan kepada bendahara negara. Padahal untuk uang yang masuk harus langsung diberikan kepada bendahara negara. Penyidik sudah memperkirakan kerugian atas kasus tersebut senilai 33 miliar rupiah kala itu. Dan ada pungutan tidak sah senilai 605 juta rupiah dari sistem payment gateway itu. Sebenarnya orang-orang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM banyak yang tidak setuju atas kebijakan tersebut. Tapi Denny Indrayana secara otoriter melanjutkan program payment gateway tersebut. Akhirnya ada seorang Andi Samsul Bahri melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri. Denny Indrayana pun ditetapkan sebagai tersangka. Sayangnya kasus ini seperti jalan di tempat, sehingga Denny Indrayana masih melenggang dan terus membuat opini untuk menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo. Denny Indrayana juga pernah membantu Partai Umat besutan Mbah Amin Rais untuk menjadi partai peserta pemilu di 2024 mendatang. Partai tersebut sempat tersandung tidak lolos, tapi ternyata akhirnya lolos. Dan yang terbaru, Denny Indrayana juga menuding dan menjurus kepada fitnah akan pemilu 2024 nanti. Katanya sistem pemilu akan proporsional tertutup, padahal sistem ini masih digodok di MK. Denny Indrayana mengklaim bahwa dirinya mendapat info valid A1 bahwa sistem pemilu di Indonesia di 2024 nanti akan tertutup dan akan menguntungkan partai-partai besar. Tindakan Denny Indrayana ini banyak mencuri perhatian publik sampai-sampai partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diserang karena merugikan partai-partai kecil. Tapi apa daya, tudingan yang memang tidak berdasar kan menjadi fitnah semata, dan akhirnya MK, Mahkamah Konstitusi,
memutuskan sistem pemilu di 2024 nanti berlangsung terbuka, dan cuitan tudingan dari Indrayana tidak terbukti seperti yang dituduhkan Denny Indrayana. Denny Indrayana pun ngeles dengan mengatakan, ya terima kasih kepada MK sudah menetapkan sistem pemilu terbuka, dan para pendukung dari Denny Indrayana yang merupakan oposisi Pak Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada Denny Indrayana karena berdasarkan cuitannya, tuduhannya Denny Indrayana, maka pemilu sistemnya menjadi terbuka. Padahal kalau misalnya tidak viral, katanya pasti akan tertutup. Jago juga ngelesnya. Jadi dari fitnahan yang tidak benar dan menjadi pahlawan, yang dituduh tidak tinggal diam, yaitu MK. MK langsung melaporkan Denny Indrayana kepada kepolisian karena perbuatan tuduhan fitnahnya. Kan hanya kepolisian, Denny Indrayana pun dilaporkan ke organisasi advokat untuk dinilai perbuatan Denny Indrayana tersebut. Denny Indrayana juga baru-baru ini pula menuding pemerintahan Joko Widodo menjegal pencapresan Anies Rashid Baswedan. Itu karena KPK menyidik Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam kasus korupsi. Syahrul Yassin Limpo yang merupakan politisi Partai Nasdem sebagai pendukung Anies Baswedan ini dikaitkan oleh Denny Indrayana sebagai penjegalan terhadap Anies Baswedan. Padahal korupsi ya korupsi. Korupsi harus dihukum. Sementara pemilu ya sesuai dengan Pak Denny Indrayana pilih. Kalau capresnya berkenan ya silahkan. Dan jangan berupaya mengalihkan opini masyarakat agar pelaku korupsi ini olah-olah dikriminalisasi, termasuk Anda sendiri yang sudah menjadi tersangka payment gateway. Atau jangan-jangan jika nanti Bapak Denny Indrayana ditangkap akan membuat people power untuk menjatuhkan presiden yang sah. Denny Indrayana, profesor hukum tata negara, bukannya mentransfer ilmu untuk masyarakat, tapi coba ilmunya untuk menjadi oposisi pemerintah dan yang menjurus kepada fitnah. Sekian dulu episode tampol kali ini. Kita akan bertemu di episode tampol-tampol berikutnya. Salam tampol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.